bersama Tias Mirasih. Nih, tadi kita lanjutkan obrolan tadi ya. Yes. Setelah dulu lo selalu protagonis gitu yang dizolimi. Sekarang lu menjadi aktris yang banyak sekali dikenal sebagai antagonis. Emang lu main di apa sih FTV ya? FTV. Banyak kan jadi orang jahat. Belakangan ini 2 tahun 3 tahun terakhir. Tapi emang kan sebenarnya struktur muka lu tuh rada-rada judesnya tuh ada gitu. Iya, tapi sebenarnya awal-awal gue maksudnya mulai terjun main FTV segala macam tuh nggak pernah jadi antagonis. Jadi kalaupun zaman dulu waktu zaman FTV yang remaja tuh kan biasanya kalau cewek pasti ada yang kayak mean girls-nya gitu kan. Ya. Nah, gue tuh nggak pernah, pasti gue jadi yang baik-baiknya aja maksudnya. Walaupun paling judes-judes biasa kalau anak-anak ABG. Nah, kalau sekarang tuh lebih yang benar-benar antagonis. Dan netizen ini banyak yang terbawa kayaknya baper juga ngelihat Acting Tias yang jadi antagonis. Banyak yang sebel sih. Iya. Banyak yang sebel, tapi kan karena gue dulu emang sebelumnya awalnya protagonis, jadi maksudnya mereka pada paham kalau misalnya emang itu cuma acting gitu loh. Kecuali mungkin kalau emang dari awal gue marah-marah antagonis, pasti mereka banyak yang sebel. Suami Tias bahkan menilai actingnya sebagai antagonis natural banget. Emang pernah ngobrol loh? Dia pernah ngomong kayak gitu? Iya, gue kan kalau gue nonton tayangan gue kan, dia tuh cuma sambil main game gitu. Kamu banget nih, gitu. Jadi denger suara gue ngomong aja dia tuh, intonasi gue ngomong aja. Nggak usah acting, gitu. Cuman kan itu acting kalau marah-marahnya. Biasanya kan kalau emang di FTV itu biasanya kalau nggak jadi perebut suami orang, tapi kadang-kadang antagonisnya nggak selalu melulu tentang perebut suami orang, tapi kadang-kadang mungkin karakter gue jadi istri pertama, tapi karakternya terlalu marah-marah, galak-galak. Peran antagonis ini memang bisa bikin penonton tuh di rumah kayak kebawa suasananya nggak sih? Bahkan ada yang sampai melakukan action karena saking keselnya gitu. Sekarang kita akan lihat pemeran-pemeran antagonis yang berhasil bikin penonton terbawa suasana. Siapa aja sih di Tunaspedia? Oke, ini ada beberapa artis Indonesia dan mungkin artis luar yang ternyata memang saking seringnya dapat peran antagonis bahkan sampai ada side effect-nya di kehidupan nyata. Oke. Tapi Tete sendiri kan kita tuh berdua sempat main sinetron atau FTV juga kan. Paling sering dapat karakter antagonis atau protagonis? Aku antagonis sering juga, protagonis sering juga, tapi antagonis pernah waktu itu sinetron agak panjang dapat antagonis dan benar-benar gue pernah dijambak orang. Aku pun pernah ngerasain di marah-marahin sama orang. Kalau ini mungkin orang udah pada tahu kalau Ibu Lely Sagita ini memang terkenal banget sebagai ratu antagonis Indonesia. Karena peran jahatnya yang mendarah daging, ciri khas matanya yang melotot-melotot kayak mau keluar itu ya matanya dan juga teriakannya. Ini bikin penonton tuh kayak kesel dan marah dengan Lely Sagita. Bahkan pernah ada orang yang tega memukul. Waduh. Ketika dia lagi jalan, padahal gak ada salahnya tapi saking keselnya dipukul. Tapi dulu aku waktu masih kecil kan banyak banget nih sinetronnya Tante Lely ini. Aku mau beneran takut sih sama dia. Oke, yang kedua ada almarhum Om Toro Margens ya bacanya. Jadi almarhum Om Toro ini tuh emang sangat melekat banget dengan kesan antagonis. Dengan suaranya yang khas, serak dan matanya yang tajam, Om Toro selalu memerankan peran jahat dengan bagus sampai membuat banyak orang kesal dan marah dengannya. Om Toro bahkan pernah dikeroyok ibu-ibu karena banyak yang kesal dengan aktingnya yang sangat jahat di sebuah film. Waduh. Selanjutnya ada siapa lagi teh? Ada, kalau ini dari luar ada Tom Felton. Jadi aktor Inggris ini memerankan musuhnya Harry Potter. Ini kayak udah jadi bulan-bulanan penggemarnya Harry Potter. Jadi peran jahatnya itu membuat hampir seluruh dunia tuh kayak benci banget sama dia. Bahkan Tom juga mengatakan 10 tahun di Harry Potter dia tuh sudah mencuri masa kecilnya. Benar-benar orang tuh melihat dia kayak orang jahat terus. Setelah Harry Potter berakhir, dia mengaku sedih tapi sekaligus senang karena bisa meninggalkan karakter buruknya di Harry Potter dan bisa menunjukkan karakter aslinya. Dia bahkan langsung mengubah penampilannya biar nggak masih dibayang-bayangin. Sekarang dari Korea nih banyak banget digemari sama orang-orang Indo zaman sekarang ya. Ada Han So Hee. Jadi aktris asal Korea Selatan ini baru aja menyelesaikan drama Korea yang sangat terkenal di sana. Jadi aktingnya sebagai peran jahat membuat penonton di rumah marah dan kesal. Hingga penonton di Indonesia, dia terkenal banget di Indonesia ya. Ada jadi pelakor. Han So Hee mendapat lebih dari 60.000 komentar kebencian di sosial medianya. Bahkan sebagian menggunakan bahasa Indonesia yang dia sendiri tidak paham artinya apa. Jadi di Instagram ya jatuhnya ya. Tapi di Instagramnya dia dibully dan yang ngebully itu orang Indonesia. Tapi akhirnya dia merasa tersudutkan teh dan memberikan pesan juga untuk para penggemarnya di rumah agar bisa membedakan yang mana realita, yang mana hanya acting.
acting. Iya, Karena benar, kadang-kadang benar. orang nonton tuh langsung ditelan mentah-mentah gitu loh. Langsung Iya, nganggapnya, iya. oh ini dia pasti jahat nih. Ya udah, habis ini ada yang mau cerita pengalaman dia Siapa yang ya? berkaitan dengan Ih, marah-marah. surprise nih pasti. Ih, siapa ya? Siapa tuh? Ih, siapa tuh? Ini dia nih. Siapa Ada sih? siapa sih? Siapa sih? Marcel. Oh, good evening everybody. Good evening. Ya. Selamat datang di CLBK Cerita Lucu Bah Kocak. Dia sibuk sendiri ya. Iya. Biar menjadi perhatian. Tapi gagal kayaknya. Iya, kayaknya sih. Halo Katias Mirasi. Halo. Katanya nih Katias terkenal dengan yang namanya antagonis ya, Katias ya. Kalau saya lebih terkenal sama anta beranta saya, Pak. Jadi kehidupan saya random banget. Oh. Dulu sebelum saya seperti sekarang, Pak, saya tuh pernah ditangkap sama orang gara-gara jual minyak angin palsu. Oke. Iya, jadi pas waktu itu saya dimarah-marahin juga. Tapi bukan acting marah-marahnya. Jadi pukul juga beneran gitu. Bengep juga beneran. Bukan make up ya? Bahkan kadang berdarah gitu. Jadi emang pas waktu itu tuh saya tuh bener-bener diinterogasi kayak, lu barang dari mana? Saya nggak berani jawab, Pak. Karena dia bilang, diam lu. Saya, Pak, maaf, diam lu. Maaf, Pak, diam. D-I-E-M. Ngomong. Diam, Pak, diam lu. Saya digituin, Pak, diam. Saya kira diam kan. Terus pas waktu dia nanya, dia nanya pertanyaan, jadi barang dari mana? Saya pengen jawab, berani jawab lu, kan lu yang nyuruh. Saya pengen jawab serba salah gitu kan. Tapi sekarang kehidupan saya berubah. Wah, ini. Sekarang saya bisa bermain di rumahnya Teh Hesti. Jadi saya bermain kemarin rumah Teh Hesti untuk endorse gigi, Pak. Ini adalah hasil dari pukulan yang kemarin. Pukul, gigi saya enyah gitu kan. Nah, setelah itu saya enak banget, Pak, di rumah Teh Hesti. Beda banget sama kehidupan saya dulu. Di rumah Teh Hesti saya dikasih makan sepuasnya. Itu nasi ditaruh di tengah meja, Pak. Nggak takut kehabisan. Beda banget sama di rumah saya, Pak. Kalau di rumah lu Di gimana? rumah saya diumpetin sampai 3 hari. Itu nasi sampai kering. Gara-gara mama saya lupa, Kak. Terus di rumah TST saya kalau ngambil nasi sepuasnya. Ayo Sel, nambah, ayo nambah. Bu, kalau di rumah saya mah ya ampun, saya baru ngambil nasi sedikit aja. Ingat tadi lo gitu. Sedih banget. Tapi sekarang kehidupan saya udah bebas lah. Sekarang kita makan, udah bisa tuh makan sausage, apa namanya? Sausage. Iya. Tapi kehidupan lu udah berubah, lu masih numpang makan di rumah SD. Emang ngajar lu. Ya, namanya bertahan hidup. Ya kan? Saya sekarang udah bisa makan sosis itu, Pak, tanpa nasi. Ya ampun. Dulu saya makan itu kalau nggak makan nasi diomelin. Udah miskin nggak tahu diri. Itu, Pak. Dan saya sekarang udah bisa ngerasain makan di mie hot plate. Hot plate. Iya. Kalau dulu saya makannya template. Sama aja. Setiap hari makannya mie mulu. 1 hari kenyang, 3 bulan usus buntu. Terima kasih sudah mendengar CLBK Cerita Lucu Bah Kocak. Oke, habis ini kita juga akan kedatangan seorang penyanyi yang baru saja mengeluarkan single terbarunya karena terinspirasi dari neneknya. Tetap di Tonight Show.